Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Ngopi yang spesial akan membahas terkait transformasi ampuh dalam pengelolaan haji dan umrah. Ini kita akan melihat seperti apa nanti juga pengelolaannya untuk persiapan ibadah haji dan juga ibadah umrah yang sudah terlaksana untuk 2025 nantinya. Hari ini kita sudah menghadirkan dua narasumber bersama kita di studio. Yang pertama ada Bapak Haji Andi Abdul Aziz selaku Ketua Umum Ampuh periode 2024-2028 bersama dengan Bapak Andi Sulaiman, Koordinator Bidang Humas Ampuh yang sudah bersama kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Andi Sulaiman seperti apa Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, bisa ngobrol bareng kita di sini ya Pak ya. Insyaallah. Insyaallah. Baik. Nah, sebelum kita jauh membahas terkait ampuh itu sendiri Pak, mungkin boleh disampaikan juga kepada Tribuners seperti apa tren perkembangan ibadah haji dan umrah hingga tahun ini sudah penghujung tahun begitu ya Pak ya, seperti apa, apakah makin semarak begitu masyarakat untuk beribadah atau seperti apa? Ya, Alhamdulillah pasca Covid umroh semakin semarak ya. Kemudian 2 tahun Covid haji berhenti. Namun setelah itu di 2022, di 2023 dan 2024 alhamdulillah kemarin sukses kita menyelenggarakan ibadah haji. Harapan kita di 2025 ini kita akan bisa lebih matang lagi merancang program haji ini dengan baik, karena ada beberapa harapan dari kita sebagai penyelenggara haji kepada pemerintah, diantaranya adalah adanya tambahan kuota bagi penyelenggara ibadah haji khusus, sehingga travel-travel yang berada di bawah asosiasi ampuh khususnya dan umumnya penyelenggara ibadah haji khusus ini dapat mendapatkan kuota yang cukup untuk memberangkatkan calon-calon jamaah haji mereka untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Satu hal lagi yang menjadi harapan kita adalah keberadaan daripada badan penyelenggara haji yang sekarang ini digagas oleh Bapak Presiden Pak Prabowo. Kita tentunya sangat mendukung dalam upaya memperlancar dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji khususnya ya dengan lancar dan tanpa ada kendala yang berarti. Harapan kita begitu. Iya, ya. Baik. Semoga memang terlaksana seperti demikian ya Pak. Insyaallah. Ya. Baik. Nah, terkait Ampuh sendiri atau afiliasi mandiri penyelenggara umrah dan haji, seperti apa mungkin rekan-rekan di Ampuh Pak? Ini kan juga kemarin habis Munas ya. Mungkin dapat diceritakan keseruan Munasnya kemarin seperti apa? Ya, kita di anggota jumlahnya itu kurang lebih 200 travel. Ya, yang berada di bawah Ampuh, dan di sana ada penyelenggara umroh dan ada penyelenggara haji. Kemudian proses perjalanan Munas kemarin itu alhamdulillah lancar. Dari delegasi seluruh Indonesia datang ke Jakarta karena kebetulan kita adakan kegiatannya ini di Hotel Sheraton Bandara ya. Dan dari Sulawesi Selatan juga hadir, dari Surabaya hadir, dan DPD-DPD di daerah hadir. Dari musyawarah yang kita adakan, alhamdulillah saya sendiri sebagai salah satu kandidat, ya, karena memang sebelumnya saya juga sudah menjabat 1 periode tahun 2000 ke 2024, dan sekarang alhamdulillah terpilih lagi dari 2004 sampai 2028. Ya, tentunya ini adalah kemenangan bagi seluruh anggota Ampuh, karena di dalam organisasi kita yang kita kenal itu adalah sistem kebersamaan kita adalah kolektif kolegial, di mana ketua umum bersama dengan jajarannya di bawah pengurus dan juga DPD itu bersama-sama sepakat untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, ya, dan melakukan pembinaan kepada anggota, dan kemudian yang ketiga adalah meningkatkan pemasaran anggota kepada masyarakat.
Sehingga ada upaya untuk meningkatkan produktivitas. Sehingga anggota bisa memiliki jamaah lebih banyak dan dipercaya masyarakat. Dan tentunya ke depan juga saya berharap ada Pak Sulaiman yang juga berada di koordinator bidang humas, bagaimana mengawal nama baik AMPU dan bersama anggota-anggotanya untuk bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat di dalam memberangkatkan umroh dan haji. Ya, demikian, Mbak. Baik, nah terkait visi misinya kemarin Pak seperti apa? Mungkin mau dijabarkan kepada Tribuners juga. Ya, visi AMPU itu adalah meningkatkan pelayanan, membangun soliditas, dan meningkatkan kualitas ibadah. Nah, 3 hal ini menjadi poin penting. Yang pertama itu adalah bagaimana kita sesama anggota AMPU itu bisa bersama-sama menjalin kerjasama yang baik. Maksudnya kerjasama ini adalah ketika misalnya ada paket atau program umroh atau haji dengan jumlah yang terbatas, anggota bisa saling memenuhi seat yang ada, kuota yang ada, untuk kemudian bisa berangkatkan bersama. Yang kedua, demikian juga haji. Haji mungkin di antara anggota ada yang kurang kuotanya, ada yang berlebih. Yang berlebih itu mengisi yang kurang, dan yang kurang ikut kepada yang berlebih. Sehingga dia tetap bisa memberangkatkan jamaahnya sesuai dengan satu rombongan daripada jumlah yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Produktivitas yang dimaksud adalah upaya anggota untuk meningkatkan pemasaran kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah satu, membangun hubungan baik ya dengan masyarakat sehingga ada kepercayaan dari masyarakat. Karena kita tahu nih, Mbak, ini umroh ini, haji ini itu kepercayaan. Iya, ya. betul. Orang yang sudah pergi haji, dia senang, dia ngasih tahu tetangganya, ikut sama dia, karena dia bagus pelayanannya. Tapi kalau jelek pelayanannya, dia mengatakan, jangan ikut lagi. Akhirnya hilanglah kepercayaan itu. Nah, bagaimana membangun ini agar supaya tetap terjaga? Ya, maka diharapkan dengan keberadaan AMPU bisa melakukan pembinaan kepada anggota. Ya. Yang ketiga adalah upaya kita bangun hubungan baik antara pemerintah dengan anggota itu sendiri. Kenapa? Karena kita ini punya aturan yang cukup ketat ya di dalam pelaksanaan ibadah umroh dan ibadah haji ini. Sekarang ini pemerintah sudah membentuk yang namanya PPNS ya, pejabat pegawai negeri sipil yang akan menindak oknum-oknum atau penyelenggara ibadah umroh dan haji yang melanggar aturan dan undang-undang. Ya, dan ini tidak main-main. Sudah ada PPNS-nya sudah terbentuk, tinggal ini bagaimana action ke depan. Nah, oleh karena itu harus ada komunikasi yang baik antara AMPU di satu pihak bersama dengan anggotanya dan pemerintah di pihak lain agar supaya tidak terjadi persoalan di masyarakat terkait dengan wan prestasi atau ketidakpercayaan masyarakat disebabkan karena penyelenggara kita tidak amanah dan melanggar aturan. Mungkin aturan itu ada yang dilanggar dari pemerintah, seperti misalnya penetapan pelayanan minimum, ada yang namanya SPMA, standar pelayanan ya. Standar pelayanan ini ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya harga haji, harganya berapa? Ya, kalau tahun kemarin itu harganya 15.000 US dollar. Kalau umroh itu harganya kalau di Jakarta itu berlaku 23. Kalau di Makassar saya tidak tahu. Nah, tetapi ini ketika ini dilakukan di bawah harga standar, maka ini pelanggaran. Syaratnya adalah anggota harus melapor kepada pemerintah terkait dengan kenapa menjadi harga yang murah. Nah, ketika itu tidak laporan, nanti PBNS akan bertindak. Yang kedua terkait dengan layanan di Arab Saudi. Travel kita menjanjikan hotel A, ternyata hotelnya B. Kalau masyarakat melapor, maka yang terjadi adalah pelanggaran terhadap aturan kesepakatan dengan masyarakat. Ini akan bertindak juga adalah PPNS yang sudah dibentuk. Oleh karena itu, bagaimana supaya ini tidak terjadi dan anggota bisa mendapatkan jamaah
tetap ada dan juga dia mampu menjalankan bisnisnya dengan baik. Ya, makanya disinilah pentingnya keberadaan AMPU ya sebagai asosiasi forum komunikasi anggota dengan pemerintah. Iya, baik. Jadi memang terkait pelaksanaan ibadah ini kan juga bukan memerlukan biaya yang sedikit ya Pak ya. Jadi kita perlu mungkin kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat agar mereka juga bisa nyaman memilih travel, kemudian juga sampai di tempat ibadah, sampai di tanah suci dengan penuh rasa gembira begitu dan tidak memikirkan banyak hal lagi yang katanya ini ada penipuan dan lain sebagainya. Mungkin kalau dari Pak Sulaiman, seperti apa menjaga kepercayaan dari masyarakat itu untuk bisa memang beribadah secara nyaman, Pak? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Sehubungan dengan apa yang disampaikan tadi Pak Ketum yang terpilih hasil Munas kedua di Jakarta baru-baru ini, ya alhamdulillah kebetulan saya ditempatkan di situ sebagai pengurus di bagian humas. Iya, betul. Ya mudah-mudahan bagian apa yang saya emban sekarang ini, saya bisa berhubungan baik terhadap masyarakat, khususnya di Kota Makassar dan Tribun. Sehingga nanti hubungan-hubungan itu sama masyarakat saya bisa menyampaikan, menambah apa yang disampaikan dengan Pak Ketum berhubungan dengan pelayanan yang terbaik terhadap jamaah, kemudian nanti insya Allah pemberangkatan haji yang sudah bisa memberangkatkan itu berangkat dengan baik, mendapatkan pelayanan terbaik, sehingga nanti jamaah-jamaah yang bergabung di AMPU yang memberangkatkan mendapatkan satu kepercayaan yang terbaik, sehingga bisa berkesinambungan untuk selanjutnya. Iya, baik. Nah, sejauh ini kan kita lihat biasanya ada semacam penipuan dan lain-lain sebagainya, Pak, untuk bagaimana meyakinkan masyarakat kalau di AMPU ini pokoknya terjamin begitu. Masyarakat akan sampai ke tempat ibadah dengan aman dan juga terkait penginapan dan lain sebagainya, hotel dan lain sebagainya sudah dijaga kualitasnya. Mungkin AMPU sudah memberikan visi misi terkait itu sudah dikerjakan begitu ya Pak ya? Insya Allah berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi sama Pak Ketum, itu sudah disampaikan banyak. Kami mengharapkan semoga jamaah-jamaah nanti yang akan berangkat itu tidak terpancing dengan harga-harga yang murah, betul. Kemudian memberikan janji-janji yang tidak tepat. Karena berdasarkan pengalaman kami yang selama ini, waktu itu saya masih ikut sama pengusaha travel, itu banyak informasi-informasi yang diberikan kepada jamaah tidak sesuai dengan penempatannya didapatkan di Saudi sana. Ya mudah-mudahan dengan adanya AMPU sehingga nanti mungkin bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan menjaga satu kepercayaan antara jamaah dengan utamanya pengusaha-pengusaha travel umroh haji di AMPU secara keseluruhan. Iya, baik. Kalau misalnya travelnya sudah bergabung dengan AMPU, tidak perlu khawatir lagi gitu ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Semoga nanti teman-teman bisa beribadah dengan nyaman dan juga lancar begitu ibadahnya. Nah ini juga kita tadi sedikit mendapat tips dari Pak Sulaiman bahwa jangan tergiur harga murah ya Pak ya. Dan juga jangan kalau pilih tuh hati-hati, tapi kalau sudah dengan AMPU sudah aman pastinya. Nah Pak Ketua Umum, mungkin ini kita mengutip sedikit kata-katanya Bapak, rumah kita bersama, AMPU adalah rumah kita bersama. Mungkin boleh dijelaskan terkait apa itu Pak? Iya, pertama AMPU ini adalah kumpulan penyelenggara umroh dan haji. Dan anggota-anggotanya itu sudah memiliki izin umroh dan haji. Ya. Dan oleh karena itu maka dari sisi perizinan saja, bagi masyarakat sudah cukup untuk menjadi referensi. Sehingga masyarakat juga bisa menjadikan AMPU sebagai rumah. Rumah untuk mendapatkan travel-travel yang qualified, yang amanah, bertanggung jawab. Nah di samping itu, rumah bersama juga adalah rumahnya para anggota. Anggota AMPU maksudnya, di mana anggota AMPU dapat mengeluarkan, memberikan masukan yang terbaik untuk kebersamaan di AMPU. Anggota dapat
mendapatkan pembinaan dari AMPU, ya, diantaranya di AMPU kita mengadakan yang namanya pelatihan sertifikasi, ya. Di AMPU kita mengadakan pelatihan tour leader, ya. Di AMPU juga kita membina anggota untuk bisa melakukan atau meningkatkan perizinan dari izin umroh kepada izin haji, ya. Sehingga apa yang diharapkan anggota, hal-hal yang terkait dengan legalitas, ke depan mereka ada jawaban di AMPU. Karena AMPU memiliki pengetahuan yang cukup untuk proses perizinan itu, sehingga anggota bisa terbantukan untuk mendapatkan peningkatan izin hajinya. Yang kedua adalah AMPU memiliki jaringan, ya, kerjasama antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya, diantaranya adalah lembaga-lembaga sertifikasi. Yang kedua adalah Kementerian Agama di provinsi dan Kementerian Agama di pusat, ya. Sehingga demikian ketika terjadi hal-hal yang barangkali perlu dikomunikasikan dengan anggota, maka dengan mudah ya anggota bisa mendapatkan informasi itu dari AMPU. Kalau tidak, maka kemudian AMPU berkewajiban untuk mendampingi anggota untuk mendapatkan hak-hak mereka yang mereka mau peroleh dari pemerintah, misalnya terkait dengan legalitas dan perlindungan, ya, atas setiap persoalan yang dihadapi di lapangan. Jadi itulah kami mengatakan bahwa AMPU ini adalah rumah bersama, rumah oleh masyarakat, rumah oleh anggota. Dan pemerintah juga mempercayakan rumahnya kepada AMPU. Iya, baik. Nah, terkait dengan pemerintah begitu, Pak. Nah, peran AMPU dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait pembinaan dan juga pengawasan haji dan umrah seperti apa, Pak? Kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah. Dalam musyawarah nasional kemarin juga dihadiri oleh pemerintah, dalam hadir Pak Direktur Bina Umroh dan Haji, dan beliau berpesan bahwa keberadaan asosiasi ini adalah harapan daripada pemerintah untuk membangun komunikasi yang erat antara travel dan pemerintah melalui AMPU. Nah, upaya kami adalah mensosialisasikan program-program pemerintah kepada anggota. Karena memang di dalam setiap kebijakan pemerintah terkait dengan regulasi, pemerintah selalu mengirim ke AMPU. AMPU lah kemudian akan menyampaikan kepada anggota. Demikian juga sebaliknya. Ketika terjadi persoalan yang muncul di permukaan, yang barangkali terdeteksi dengan pemerintah, maka pemerintah juga menanyakan kepada AMPU. AMPU baru kemudian mencari apakah kita punya anggota yang terlibat dalam kasus seperti ini dan sebagainya. Nah, kita selalu membangun komunikasi itu sehingga upaya kita, karena pemerintah ini adalah mitra kita di dalam mengembangkan industri umroh dan haji ini, maka AMPU selalu berkepentingan untuk mensukseskan program pemerintah di dalam melancarkan upaya pemerintah membangun sistem umroh dan haji. Nah, khusus untuk haji, AMPU berharap ke depan pemerintah bisa lebih fokus dengan adanya badan penyelenggara haji ini untuk mengurus haji. Misalnya kasus yang sekarang menjadi harapan masyarakat adalah bagaimana antrian kuota ini tidak terlalu panjang. Ya, kalau nggak salah di Sulawesi Selatan itu haji reguler itu sampai 30 tahun, ya, 35 tahun, ya. Nah ini kan kalau kita hitung dari umur yang kita punya, kalau kita mendaftar usia 40 tahun, berarti nanti di usia 70 tahun baru bisa berangkat haji. Kalau umur masih ada, kalau umur sudah tidak ada, berarti kan batal naik haji, ya. Nah, bagaimana hal ini bisa menjadi lebih dekat, lebih cepat? Nah, upaya ini tentunya adalah dengan adanya badan, pemerintah bisa lebih concern untuk memaksimalkan keberadaan kuota yang ada. Kita melihat adanya jamaah yang batal dan lain-lain sebagainya, itu kurang lebih 1%. Itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai bagian daripada kuota tambahan untuk digunakan maksimal oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Yang kedua adalah tambahan kuota setiap tahun. Tahun lalu kita mendapatkan kuota tambahan 20.000, ya, dan kemudian itu dapat kita serap semuanya untuk mengurangi antrian kuota itu. Nah, dari sini sebenarnya kita berharap bisa terus
kuota tambahan itu bisa terus ada, sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu keberangkatan haji, dan juga travel itu punya kuota untuk memberangkatkan jamaahnya lebih cepat. Ya. Nah, kalau ini bisa terus diupayakan masyarakat, saya kira AMPU dalam hal ini sangat senang untuk terus mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan kelancaran pelaksanaan ibadah haji setiap tahun. Baik, nah terkait itu juga Pak, untuk anggaran haji di 2025 apakah ada mengalami peningkatan mungkin atau seperti apa dari pemerintah sendiri? Ya, saya kira itu domainnya pemerintah dan DPR ya, karena di setiap tahun itu ada rapat DPR yang akan menetapkan, karena DPR ini kan punya hak budgeting, ya, di mana DPR yang menetapkan anggaran itu, usulan dari pemerintah. Saya melihat setiap tahun akan terus ada tambahan. Ya? Kenapa? Bukan karena persoalan di negeri kita, tapi persoalan di luar negeri. Adanya tambahan harga, misalnya bahan bakar penerbangan, adanya tambahan peningkatan fasilitas di Arofamina, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah adanya pengurangan subsidi di dalam negeri. Sehingga kalau kita lihat 4 tahun yang lalu, jamaah haji melunasi hajinya 30 juta, 25 juta, tergantung zona. Ya, wilayah Aceh lebih murah daripada wilayah Sulawesi Selatan. Nah, kemarin itu kurang lebih 65 juta tambahannya. Artinya ada peningkatan 100% daripada pelunasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah. Harapan kita tahun 2025, walaupun misalnya ada tambahan tapi tidak terlalu signifikan, artinya tidak terlalu tinggi. Mungkin kenaikan yang wajar disebabkan karena adanya perubahan harga dari komponen-komponen biaya di luar negeri, ya, misalnya hotel yang naik, ya, kemudian pelayanan Arofamina yang kemarin itu sedang ada renovasi, perbaikan di Mina, di mana Mina itu sudah dibangun 2 lantai, ya, Arofah juga begitu, sehingga kemungkinan ini akan ada tambahan biaya, tetapi ada tambahan pelayanan. Jangan sampai tambahan biaya tapi tidak ada tambahan pelayanan, ya. Kita berharap tambahan pelayanan dan biaya itu bisa berjalan seiring gitu ya. Iya, baik, harapan kita juga seperti itu, semoga berjalan lancar gitu ya Pak ya. Nah, Insyaallah, amin. Pak Sulaiman sendiri terkait tadi kan kita sudah bahas terkait bagaimana AMPU dengan masyarakat. Nah, kalau AMPU dengan pemerintah mungkin Pak seperti apa Bapak mengupayakan bagaimana komunikasi dan juga hubungan itu tetap berjalan baik? Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa menjalin hubungan sama masyarakat. Kalaupun mungkin nanti ada yang terjadi satu kendala dalam perjalanan umroh dan haji itu, mungkin saya bisa berhubungan dengan pemerintah setempat, melaporkan seperti ini kejadiannya. Berkaitan dengan masalah aturan-aturan sekarang yang lebih diperketat, itu saya harap itu mudah-mudahan nanti aturan-aturan yang baru ini artinya bisa disebarluaskan kepada sosialisasi ke masyarakat, ya. Sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memahami bahwa sekarang ini kita tidak bisa main-main menyangkut masalah pemberangkatan haji. Tidak kayak tahun-tahun kemarin, ya, karena sekarang ini sudah diperketat. Seperti apa nanti tahun 2025 ini pemberangkatan haji untuk berikutnya. Mudah-mudahan masyarakat bisa menyadari bahwa yang tidak punya PIHK khusus untuk memberangkatkan haji itu jangan coba-coba masyarakat mau berangkat melalui dengan seperti agen-agen yang tidak resmi, ya, calo-calo yang cari jamaah haji untuk mau diberangkatkan. Itu mudah-mudahan masyarakat khususnya Kota Makassar itu bisa melihat sampai ke sana, sehingga berhati-hati untuk berangkat pada tahun 2025. Karena ketika dia berangkat nanti tidak melalui dengan PIHK yang resmi, nanti akibatnya sendiri bisa mendapatkan memperoleh kerugian yang cukup besar dan bisa mendapatkan suatu tantangan-tantangan di Saudi nantinya. Nah, mudah-mudahan itu masyarakat bisa memahami dan mengerti aturan-aturan yang baru ditetapkan oleh pemerintah.
setempat atau dari pusat. Iya. Ya. Baik, jadi memang kita juga perlu memberikan edukasi kepada masyarakat ya Pak ya, Iya, terkait iya. seperti apa dalam memilih travel, dalam memilih yang akan memberangkatkan ke tanah suci begitu. Mungkin boleh dilihat kalau ada calo, jangan coba-cobalah ya begitu ya, daripada rugi nanti di sana Iya, sudah iya. diterbangkan, tahu-tahu di sana ditelantarkan atau lain sebagainya. Ini perlu ke ekstra hati-hatian begitu. Mungkin peran Pak Sulaiman dan juga rekan-rekan di AMPU untuk mencegah hal ini terjadi. Semoga Insyaallah. nanti berjalannya ibadah haji di tahun 2025 dan umroh di tiap bulannya berjalan lancar terus Insyaallah, Pak. Nah, insyaallah. baik, dan juga terkait langkah konkret dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mungkin Pak dalam penyelenggaraan haji dan umroh seperti apa? Ya, jadi pertama kita menghimbau kepada anggota, khususnya anggota AMPU, untuk menjual paket itu sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kenapa? Karena SPM Mining itu ditetapkan antara pemerintah bersama asosiasi. Paket ini diramu, dihitung dengan teliti, Iya. berapa harga pesawat, berapa harga hotel, berapa harga visa, bagaimana dengan makanan. Itu setelah mendapatkan angka, kemudian berapa biaya operasional yang dibutuhkan, maka ditetapkanlah standar pelayanan minimum dari pemerintah untuk kita patuhi bersama. Itu satu. Sehingga travel ini tidak menjual kucing dalam karung. Menjual murah, tetapi pelayanannya amburadul. Iya, Ya iya. kan? Lebih baik menjual apa adanya dengan pelayanan maksimal gitu kan. Kenapa? Karena ini bisa mencederai kepercayaan masyarakat. Dan ini artinya kan tidak transparan. Ya. Kemudian yang kedua adalah upaya kita mengajak masyarakat juga seperti yang dikatakan Pak Sulaiman tadi. Jangan tergiur dengan harga murah. Yang kedua, jangan tergiur dengan travel agent yang tidak berizin. Iya. Kenapa? Karena kalau kita tergiur dengan harga murah, semua orang bisa menghitung kok. Biaya pesawat berapa? Iya. Standar semua. Betul, betul. Berapa hotelnya, di Mekah Madinah hotel apa? Semuanya jelas. Dan itu harganya sama. Saya yang beli, Pak Sulaiman yang beli sama. Sama ya, Ya kan? iya, iya. Saya membeli pesawat Garuda dengan pesawat Citylink sama harganya. Standar dari pemerintah begitu. Pesawat dari pesawat begitu. Nah, oleh karena itu kita harus menyampaikan hal ini lebih rasional ya, sehingga masyarakat juga jangan tergiur dengan harga murah. Yang kedua, jangan beli paket haji atau umroh pada travel-travel yang tidak berizin. Iya. Dari mana mereka bisa bertanggung jawab? Mereka tidak punya izin yang bisa ditindak oleh pemerintah. Satu. Yang kedua, dia tidak punya deposit jaminan di pemerintah. Sementara kita yang punya izin, itu ada deposit kita, ya, untuk haji berapa ratus juta yang kita simpan, untuk umroh berapa ratus juta yang kita simpan. Sehingga masyarakat sedikit terlindungi daripada deposit-deposit itu. Dan akhirnya pelaksanaan ibadah umroh dan haji bisa lebih baik bagi masyarakat. Kenapa? Karena kita juga harus mengajarkan kepada anggota bahwa kita ini semuanya adalah melayani tamu Allah. Iya. Ya, kalau kita bisa kita memberikan pelayanan tidak sesuai dengan di lapangan, mungkin itu akan lari kepada kita. Artinya kita yang akan kehilangan jamaah itu sendiri. Tetapi bagaimana dengan Allah? Bagaimana kepercayaan Allah kepada kita? Iya, iya. Sementara kita ini membawa tamu-tamu Allah. Sehingga yang terbaik itu adalah bagaimana menjadikan Allah ini sebagai pengawas melekat bagi setiap travel, sehingga kepercayaan bisa terjaga dan transparansi, akuntabilitas daripada penyelenggara haji itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Baik, dalam menjalankan program-program tersebut Pak, ini juga kita lihat dari AMPU sendiri ada program terkait dengan AMPU untuk semua. Mungkin boleh dijelaskan kepada Tribunar seperti apa program Ya, tersebut? AMPU untuk semua ini bukan hanya anggota AMPU, bukan juga hanya masyarakat yang menjalankan Iya. ibadah umroh dan haji, tetapi kami juga ada kegiatan-kegiatan sosial. Iya. Di mana kegiatan-kegiatan sosial ini diberikan AMPU kepada masyarakat ketika misalnya terjadi bencana, ketika misalnya terjadi kunjungan ke daerah-daerah terpencil yang di bawah garis kemiskinan, itu AMPU kadang mengumpulkan donasi, diambil daripada
sumbangan-sumbangan dari anggota yang mengeluarkan sebagian harta mereka untuk disedekahkan kepada yang membutuhkan. Ya. Sehingga kita berharap dengan upaya untuk membangun solidaritas sosial kepada masyarakat ini, Ampu dengan anggota-anggotanya semakin berkah. Ya. Ampu dan anggotanya semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Ya. Karena terlihat bahwa kalau ada keinginan untuk berjanji berbohong, saya kira tidaklah. Karena selama ini Ampu selalu terjun ke masyarakat, mencari orang-orang yang membutuhkan gitu. Artinya itu tidak sejalan dengan kebijakan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, sementara di sisi lain dia mengambil hak masyarakat terkait dengan pelayanan. Ya. Oleh karena itu, Ampu untuk semua ini adalah Ampu untuk anggota, Ampu untuk masyarakat, dan Ampu untuk pemerintah. Ya. Baik, nah kalau untuk program-programnya tersendiri Pak, untuk program Ampu untuk semua ini, apa saja yang mungkin yang bisa didaftarkan oleh anggota Ampu melalui program ini, khususnya jenis produk yang non-umrah? Kita sering meminta daripada anggota untuk mengambil satu seat dari seat umroh itu, memberangkatkan masyarakat yang tidak mampu umroh. Satu seat untuk memberangkatkan masyarakat yang tidak mampu haji. Ya. Dari sini kemudian kita berkolaborasi dengan anggota-anggota lain untuk menutupi biaya-biaya itu. Itu satu. Yang kedua adalah Ampu berusaha terlibat di dalam bencana alam, ya. Yang mana di sini kita ingin memperlihatkan solidaritas kita kepada masyarakat terhadap mereka-mereka yang terkena musibah. Dalam hal ini kita membantu memberikan kebutuhan-kebutuhan mereka berupa sandang, pangan, dan papan. Ya. Seperti pernah kita lakukan kemarin di Sulawesi Barat, ya, kemudian di Jawa Timur, ya, kemudian di apalagi itu di Lombok, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, upaya ini semuanya adalah bagian daripada upaya Ampu membangun komunikasi dengan masyarakat dalam upaya untuk termasuk juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkait paket-paket juga, kita juga ada yang namanya memberangkatkan petugas masjid, marbot. Kalau di Sulawesi Selatan apa namanya marbot ya? Doja. Ya. Doja. Karena mereka ini kan tugasnya membersihkan masjid. Kalau kita berpikir, kalau mau umroh pakai duit, dari mana duitnya? Nah, biasanya masjid itu yang punya DKM, itu mengumpulkan donasi untuk memberangkatkan. Tapi sangat sedikit yang bisa melakukan itu, sehingga kita sering kadang melihat, termasuk dari kami sendiri, dari travel yang kita punya itu, setiap tahun selalu ada yang kita berangkatkan gratis. Dari marbot masjid, kemudian guru-guru TK SD, ya, yang kira-kira membutuhkan atau punya concern, ya, untuk melaksanakan profesinya sebagai guru, ya, begitu ikhlas, ya kan, dengan gaji hanya 2 juta rupiah atau 1 juta, mereka tetap bertahan untuk menjadi guru, ya kan? Ini adalah satu hal yang luar biasa, ya. Mereka waktunya sehari itu mendidik masyarakat untuk bisa berilmu, ya, tetapi kemampuannya untuk melakukan ibadah khususnya umroh dan haji sangat terbatas. Ya. Program-program itu yang sering kita jalankan selama ini. Ya. Iya, baik. Dan juga sejauh ini berjalannya program tersebut seperti apa mungkin Pak disambut mungkin oleh marbot-marbot masjid, kemudian juga guru-guru yang tadi Bapak sudah sampaikan. Mungkin ada cerita atau pengalaman yang mereka sampaikan kepada Bapak dan rekan-rekan di Ampu sendiri? Ya, mereka sangat berterima kasih sampai mereka itu bercucuran air mata ketika tiba di Arab Saudi, ya. Mereka nggak pernah bermimpi, tidak menyangka ya Pak ya, untuk bisa berangkat umroh, ya. Seperti itu guru dari anak saya sendiri, ya. Itu sampai hari ini itu mereka terus mengajar dan berbakti kepada sekolah tempat dia mengajar.
dengan pendapatan ya sangat minim ya. Makanya kita senang juga ini Pak Presiden kita menaikkan gaji guru ya. Nah mudah-mudahan dengan ini semuanya bisa meningkatkan produktivitas para guru dan juga meningkatkan kesejahteraan para guru. Tapi mereka sangat senang ya, termasuk juga marbot itu. Bahkan ada juga pernah kita berangkatin office boy ya. Office boy salah satu kantor yang sudah 25 tahun menjadi office boy. Sudah 25 tahun menjadi office boy. Ya. Itu ketika kita adakan acara hari ulang tahun, kita meminta dari setiap lembaga ini untuk mengirimkan nama-namanya. Terus kemudian terpilihlah salah satu di antara mereka. Ini luar biasa sampai sujud syukur. Sujud syukur di kantor sendiri dia sujud syukur. Saya bilang sujud syukurnya nanti di Ka'bah. Sedemikian ya. Karena harunya mereka ini ya. Artinya kan memang umroh ini kan bukan dana kecil ya. Paling tidak 25 juta mereka bisa berangkat. Tetapi kita harus ada kegiatan seperti itu terus-menerus. Karena ini adalah bagian daripada tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat. Iya, baik. Artinya mereka juga yang secara pendapatan sehari-hari mungkin masih kurang begitu ya Pak, untuk makan sehari-hari pun masih kurang. Bagaimana mereka mau bisa berharap untuk berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan umrah apalagi ibadah haji, tapi dengan hadirnya program-program tersebut kita bisa sesama membantu begitu ya Pak ya, untuk mereka yang juga ingin merasakan bagaimana khusyuknya beribadah di Tanah Suci. Nah mungkin Pak, untuk ibadah haji nanti yang diselenggarakan di tahun 2025, persiapannya per hari ini sudah seperti apa? Ya, ada sedikit perubahan aturan ya di dalam pelaksanaan ibadah haji mulai tahun kemarin, di mana pelayanan ibadah haji yang tadinya dipercayakan oleh muassasah itu muassasah Janub Syarq Asia, muassasah Asia Tenggara ya. Yang sekarang diserahkan kepada syarikah. Syarikah itu adalah perusahaan PT seperti di Indonesia, di Arab Saudi yang punya izin untuk melayani haji bagi jamaah haji dari luar negeri seperti Indonesia. Nah, hal ini itu membuat adanya persaingan pelayanan di antara mereka. Di satu sisi, ini meningkatkan kualitas pelayanan mereka kepada jamaah haji Indonesia. Tapi di sisi lain, ada aturan-aturan baru yang tidak terdeteksi dengan baik, ya, sehingga keberadaan travel bersama dengan syarikat ini kadang komunikasi belum terjalin intens. Kenapa? Karena baru, ya. Nah, oleh karena itu AMPU kemarin sudah menerima beberapa syarikat dari Arab Saudi, ya. Ada syarikat A, syarikat B, sampai syarikat C ya, 3 syarikat. Mereka datang ke Indonesia dan bertemu dengan saya bersama dengan pengurus lainnya menawarkan paket-paket haji ini. Nah, ke depan itu ada lagi berita yang bisa menggembirakan bagi anggota adalah adanya kuota B2C yang ditawarkan oleh syarikat ini. Tetapi syaratnya adalah harus membeli paket hotel dan konsumsi selama di Arab Saudi bersama visa dan Arafah Mina. Ya. Nah, kalau ini betul ada dan harganya sudah pasti, maka anggota bisa mendapatkan kepastian keberangkatan lebih cepat. Misalnya ada masyarakat yang mendaftar di Travel A, dia mau langsung berangkat tahun ini bisa, karena sudah ada pasti visanya bersama dengan hotel dan akomodasi di Arab Saudi. Ya. Nah, itu satu kemajuan ya. Cuma kendalanya adalah terkait dengan paket Arafah Mina. Tenda di Arafah dan Mina, karena tambahan jamaah menyebabkan tempat yang di Mina tidak tersedia sesuai dengan jumlah jamaah. Nah, itulah sebabnya sekarang pemerintah Arab Saudi sedang membangun bangunan bertingkat di Mina. Tujuannya adalah untuk menampung adanya tambahan-tambahan jamaah dan tambahan kuota yang memang visi daripada MBS ini adalah visi 2030
itu adalah mendatangkan sebanyak mungkin orang untuk menunaikan, untuk melakukan ziarah, baik itu umroh maupun ibadah haji. Nah, tentunya ini harus diikuti dengan fasilitas di Mina. Ya, betul. Kalau Arafah mungkin tidak terlalu signifikan karena luas Arafah masih cukup. Tetapi Mina, itu kata Nabi bainal jabalain. Mina itu bainal jabalain, di antara dua bukit saja. Artinya di luar bukit itu tidak ada. Bukan Mina namanya, ya kan? Nah, inilah tempatnya sehingga harus membangun ke atas. Sekarang sudah dibangun, cuma belum selesai. Iya. Nah, mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi bisa segera menyelesaikan ini sehingga persoalan di Mina itu bisa tertangani dengan baik. Ya. Iya, baik. Terakhir mungkin Pak untuk mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, boleh sampaikan apa harapannya untuk seluruh rekan-rekan yang bergabung di AMPU, kemudian juga harapannya kepada masyarakat dalam nantinya akan melaksanakan ibadah haji dan umrah, kemudian juga harapannya kepada pemerintah. Silakan. Ya, kepada anggota AMPU kami berharap mari bersama-sama menjadikan AMPU sebagai rumah bersama, dan juga kepada masyarakat mari jadikan AMPU sebagai rumah bersama untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari anggota umroh untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Dan tentunya kepada pemerintah juga kami dari AMPU sebagai mitra sangat berharap adanya pembinaan, ya, bimbingan terkait dengan keberadaan kami anggota AMPU sebagai bagian daripada anak bangsa yang ingin membangun citra yang baik. Pertama, citra yang baik kepada masyarakat, dan yang kedua adalah citra yang baik kepada pemerintah untuk mendukung suksesnya haji dan umroh di tanah air kita. Ya, dengan demikian maka AMPU sebagai afiliasi mandiri penyelenggara ibadah umroh dan haji menjadi forum yang senantiasa kita andalkan untuk kita maju bersama memajukan haji dan memajukan umroh untuk masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Pak Andi Sulaiman, boleh juga sampaikan harapannya Pak terkait AMPU, masyarakat dan juga pemerintah. Silahkan. Berdasarkan hasil Munas pertama, pertama beliau yang masih memimpin. Kemudian hasil Munas yang kedua, alhamdulillah beliau lagi yang terpilih. Iya. Mudah-mudahan dengan hasil Munas yang kedua ini dapat terjalin semua anggota AMPU khususnya di kepengurusan melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai ketua umum AMPU khususnya dapat bekerja sama dengan seluruh anggota yang sudah masuk di dalam jajaran kepengurusan. Khususnya mudah-mudahan di tahun 2025 ini haji yang mendapatkan kota di kota di Indonesia, semua mungkin asosiasi dapat mendapatkan bagian, khususnya mungkin nanti di AMPU dapat dilaksanakan itu pembagian yang bagus, yang rata, sehingga tidak ada saling cemburu, ya, Pak, cemburu ya? begitu, supaya enak gitu di dalam kepengurusan hasil Munas yang kedua ini. Dan saya berharap mudah-mudahan AMPU ini semakin jaya dan sukses untuk selanjutnya. Baik, terima kasih. Salam juga untuk teman-teman AMPU ya Pak ya, seluruh yang bergabung, anggota-anggota dan seluruh pengurus. Selamat untuk Munasnya kemarin. Semoga kepengurusan selanjutnya ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih bagaimana mengayomi masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah agar sama-sama kita dapat merasakan begitu seperti apa ibadah yang tenang, ibadah yang nyaman dan juga ibadah yang terjamin begitu melalui AMPU dan seluruh jajarannya yang ada di dalam. Semoga selalu menjadi kepercayaan bagi masyarakat ya Pak ya. Amin. Baik, Amin. terima kasih sudah datang ke Tribun. Nanti kapan-kapan datang lagi ya Pak ya. Insya Allah dengan senang hati. Iya. Melalui
koordinator bidang humas, siap. Insyaallah. Oke, baik, siap untuk selalu memberikan citra yang positif begitu ya Pak ya, dan juga kinerja yang positif tentunya. Insyaallah, Dan juga terima kasih kepada seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa juga untuk tetap saksikan program-program menarik lainnya yang hanya tayang di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.